Padahal klarifikasi yang dilakukan oleh Kodam 4 Diponegoro ini tidak sesuai fakta, tidak sesuai dengan CCTV yang kita saksikan bersama-sama. Di sana tidak ada adegan menegur sama sekali, apalagi adegan cekcok, nggak ada. Mereka, oknum ini kemudian keluar, menyeruak, lalu kemudian mereka menghajar 4 orang relawan Ganjar Mahfud ini. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini saya ingin mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Turut berduka cita atas meninggalnya relawan Ganjar dari Sleman, Muhandi Mawanto, yang telah meninggal dunia kemarin. Kabarnya Muhandi Mawanto atau yang akrab dipanggil Andi ini meninggal di rumah sakit setelah mendapatkan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh relawan dari Gibran Rakabuming Raka. Nah, ini beritanya masih simpang siur karena pelaku ini yang sekarang sudah ditangkap oleh pihak kepolisian dan 2 orang temannya masih buron. Pelaku ini katanya adalah salah satu anggota dari GPK, Gerakan Pemuda Ka'bah, yang merupakan organisasi underbow dari Partai Persatuan Pembangunan. Tapi nyatanya pelaku pengeroyokan, penganiayaan Andi dan juga salah satu kawannya yang sekarang masih dalam masa pemulihan, itu mengikuti deklarasi Baper, Barisan Pemuda Pendukung Gibran. Nah, ini yang kemudian membuat bahwa bukan framing sih sebetulnya, opini bermunculan di masyarakat bahwa pendukung atau relawan Ganjar Pranowo dianiaya sampai meninggal dunia oleh pendukung Prabowo Gibran. Nah, ini beritanya sekarang masih simpang siur. Yang jelas, kita ini sekarang tim dari pemenangan nasional Ganjar Mahfud ini juga sekarang sedang tim hukum mendorong proses hukumnya ini kemudian sampai benar-benar clear, kemudian minta diusut tuntas pelakunya, kemudian motifnya juga didalami. Karena ini menjadi sebuah cedera bagi demokrasi kita. Masa iya hanya gara-gara beda dukungan, kemudian beda pilihan capres-cawapres pada akhirnya membuat kita menjadi bentrok dan akhirnya membuat menelan korban jiwa. Jangan sampailah seperti ini, karena pemilu ini harusnya adalah sebuah pesta demokrasi, pesta bagi masyarakat kita, harus dengan riang gembira yang seperti selalu disampaikan oleh kubu sebelah, harus dengan riang gembira, sopan dan santun, jangan sampai membuat berjatuhan korban jiwa. Cukup 1 nyawa ini, sebetulnya terlalu banyak 1 nyawa ini untuk dikorbankan. Nah, inilah yang harus diusut tuntas. Kemudian juga tim hukum dari TPN Ganjar Mahfud, Pak Todung Mulya Lubis, juga sekarang sedang mendorong untuk ini diusut tuntas. Nah, satu lagi tontonan yang harus kita saksikan di penghujung akhir tahun ini, yakni tentang penganiayaan yang dilakukan oleh beberapa oknum anggota TNI yang dilakukan kepada relawan Ganjar Mahfud yang ada di Boyolali. Kabarnya mereka ini kan habis menghadiri acara relawan, di mana Pak Ganjar ini kemudian melaunching kartu KTP Sakti, yang kemudian setelah acara ini selesai, kemudian relawannya ini pulang dan kebetulan lewat di depan Yonif Rider 408 Surakarta. Nah, ini yang kemudian membuat dalam rekaman CCTV ini terlihat mereka kemudian para anggota TNI ini menyerbu dan kemudian menghajar beberapa orang ini, dan sekarang sudah ada 4 orang korban yang telah dianiaya dengan muka babak belur. Videonya sudah beredar di mana-mana, mungkin juga sudah ditonton oleh jutaan masyarakat Indonesia, dan ini kemudian membuat tim hukum dari TPN Ganjar Mahfud meminta ini untuk diusut tuntas. Nah, sekarang kalau kita melihat CCTV kemarinnya sudah beredar di media sosial, itu kan juga terlihat bahwa oknum anggota TNI ini kan kemudian tiba-tiba keluar dari markasnya, kemudian menyerbu para pemuda ini yang kabarnya ini karena masalah knalpot bising atau knalpot brong. Nah, kemudian Kodam 4 Diponegoro ini kan memberikan klarifikasi, menyatakan bahwa ini terjadi kesalahpahaman katanya. Kronologisnya menurut versi dari
Kodam 4 Diponegoro mengatakan bahwa anggotanya ini, oknum anggota yang melakukan penganiayaan ini awalnya melakukan olahraga voli. Lalu kemudian terganggu dengan suara knalpot bising, knalpot brong yang kemudian mereka keluar, lalu kemudian menegur katanya, kemudian terjadi cekcok dan terjadi penganiayaan itu. Padahal klarifikasi yang dilakukan oleh Kodam 4 Diponegoro ini tidak sesuai fakta, tidak sesuai dengan CCTV yang kita saksikan bersama-sama. Di sana tidak ada adegan menegur sama sekali, apalagi adegan cekcok, nggak ada. Mereka, oknum ini kemudian keluar, menyeruak, lalu kemudian mereka menghajar 4 orang relawan Ganjar Mahfud ini, yang sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Nah, entah ini kemudian benar atau tidak, karena kabar terganggu suara knalpot atau suara bising dari knalpot mereka dengan menggeber kemudian menarik gas kencang-kencang, kan tidak seharusnya searogan itu. Tidak seharusnya tiba-tiba hanya gara-gara suara knalpot yang bising mereka keluar lalu kemudian menganiaya dengan membabi buta. Kan harusnya bisa ditegur. Atau misalkan kalau memang ini TNI yang profesional, harusnya diserahkan kepada pihak kepolisian, polisi lalu lintas. Ini kan pelanggaran lalu lintas. Serahkan kepada yang berwenang. Ini loh, mereka melanggar lalu lintas. Tolong ditertibkan. Kan harusnya seperti itu. Nggak perlu sampai dianiaya. Atau jangan-jangan ini bukan hanya karena mereka menggunakan knalpot brong. Mereka menganiaya, dugaan saya, bukan menuduh ya, hanya menduga. Mereka menganiaya karena yang melakukan ini, yang menggeber knalpot ini menggunakan atribut PDI Perjuangan dan baju relawan Ganjar Pranowo. Bisa jadi. Karena kalau kita melihat sekarang sulit mempercayai aparat kita untuk netral. Karena sudah banyak sekali terjadi aparat ikut menurunkan baliho. Salah satu paslon tertentu. Kemudian aparat juga dikerahkan untuk dimobilisasi untuk melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Dugaan-dugaan itu banyak sekali bermunculan dan masyarakat ini yang ada di level bawah yang menyaksikan ini semua sulit untuk percaya sekarang kepada aparat, baik itu aparat sipil ataupun aparat TNI dan Polri. Ini yang membuat semuanya sekarang menjadi kacau balau. Kenapa negara kita menjadi seperti ini? Justru di penghujung akhir tahun 2023 ini. Harusnya ini semakin dekat dengan pemilu, harusnya ini semakin damai, harusnya semakin kita berpesta demokrasi, tapi kenyataannya sekarang seperti ini. Nah, sekarang apapun motifnya, ini harus didalami. Kabarnya 15 orang oknum anggota TNI ini sekarang sudah ditangani oleh Denpom, Detasemen Polisi Militer Surakarta. Kemudian sekarang sedang didalami motifnya seperti apa. Tapi apapun motifnya, ini tidak boleh dibiarkan. Ini tidak boleh berlalu begitu saja. Kita harus melawan, kita harus mengawal ini semua sampai benar-benar tuntas. Pelakunya harus benar-benar dihukum. Jangan sampai kejadian ini terulang lagi. Bukan hanya kepada relawan Ganjar Pranowo, kepada relawan seluruh paslon. Jangan sampai ini terjadi. Karena ini adalah presiden buruk bagi demokrasi kita. Karena kita juga sekarang mencurigai aparat ini dimobilisasi untuk tidak netral di pemilu 2024. Nah, yang jelas ini sudah akhir tahun, kurang 45 hari lagi pencoblosan di 14 Februari 2024. Kita berharap pemilu ini damai, pemilu ini tenang. Berapa putaran, 1 putaran atau 2 putaran, kita ingin pemilu ini tetap damai, tetap tenang. Tidak ada intimidasi, tidak ada intervensi, dan tidak ada konflik yang seperti ini. Apalagi sampai menimbulkan korban jiwa. Nah, yang jelas di akhir tahun ini saya mengucapkan selamat tahun baru dan terima kasih kepada seluruh pemirsa Siwol TV yang sudah subscribe di channel ini. Bahkan sekarang sudah lebih dari 450.000 subscriber. Terus kita tingkatkan, kita kawal bersama-sama channel ini supaya bisa berkembang untuk terus menyuarakan narasi-narasi positif, narasi-narasi yang membangun, narasi-narasi yang tidak melakukan ujaran kebencian. Dan yang jelas di akhir tahun ini, sekali lagi kita menginginkan pemilu yang damai, pemilu yang demokratis tanpa ada intervensi, tanpa ada intimidasi. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk pemilu yang damai. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like,
komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Selamat tahun baru, resolusi 2024, asal bukan Prabowo.